Kalau tadi Mas Ganjar sempat masuk ada satu poin tuh, masa takut sama pementasan Butet? Ya, kalau dari debat ini saya semakin yakin Ganjar yang terbaik. Ya, begini. Boleh dikasih tepuk tangan. Kita bicara soal kesehatan. Saya solutif. Ada orang sakit, begini. Yang Anies juga begitu. Tapi yang mengkaitkan antara kesehatan dengan lingkungan hidup, kesehatan dengan faktor-faktor lain cuma Ganjar. Artinya dia kuasai betul masalahnya. ISPA itu bukan persoalan jumlah rumah sakit loh. Infeksi saluran pernapasan akut itu bukan jumlah dokter loh. Itu lingkungan. Nah itu yang dijawab oleh Ganjar. Yang lain tidak menyentuh itu. Nah termasuk misalnya kebudayaan. Apa sih yang kemudian membuat budaya itu bisa berkembang? Bebaskan saja berekspresi, bebaskan saja kemudian orang menggali ide-idenya tanpa harus takut di penjara, tidak perlu takut diinterogasi. Itu yang disampaikan oleh Ganjar dalam bentuk contoh tadi. Jangan takut sama Butet, jangan takut sama pembuat puisi, jangan takut sama penyanyi, jangan takut sama pencipta lagu. Siapa yang takut ini? Kenapa nengoknya ke sebelah kanan? Kenapa nengoknya ke sini? Gini Mbak Nana, saya tuh ketemu dia berkali-kali ya. Ini Gak ada yang takut. Justru kita selama Gak ada yang takut. Tadi dibilangnya siapa yang takut? Ya. Ya artinya bahwa apa yang disampaikan Ganjar itu faktual gitu loh. Apa sih negara yang lo inginkan? Yuk kita catat satu persatu gitu loh. Saya mau negara yang memberikan kebebasan saya berekspresi. Kalau negara tidak bisa berikan kebebasan berekspresi, kebudayaan akan mati. Saya mau negara memberikan kebebasan akademis. Jangan kemudian guru besar berkumpul lalu dituduh partisan. Kalau kebebasan akademis tidak bisa diberikan, pengetahuan akan mati. Itu loh, kebebasan itu yang kita butuhkan kok. Dan Ganjar memperjuangkan itu. Bagaimana kemudian berbicara tentang upah buruh itu lebih penting agar buruh punya kehormatan untuk memberikan kesehatan pada anaknya, istrinya, jauh lebih terhormat dibandingkan menunggu bantuan susu, bantuan makan. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit dari pernyataan atau statement dari Andiana Pitupulu mengenai penampilan Ganjar. Andia mengatakan bahwasannya penampilan Ganjar Pranowo di debat tadi malam sangat dapat diapresiasi dan sangat baik dan lugas dan tegas. Dia juga mampu untuk menguasai materi dalam berbagai tanyaan, dalam berbagai pernyataan. Dia bisa menyampaikan dengan lugas dan bisa dipahami oleh berbagai masyarakat. Mereka menonton di acara Najwa Shihab, menonton debat semalam. Jadi mereka mengomentari setiap calon, dan ada juga pendukung Prabowo, dan ada juga pendukung Anies, dan ada juga pendukung Ganjar. Nah, Andiana Pitupulu mendukung Ganjar dan bisa memberikan yang terbaik penampilan Ganjar tadi malam. Menurut teman-teman, bagaimana penampilan Ganjar Pranowo? Apakah penampilan Ganjar Pranowo lebih baik tadi malam daripada penampilan dari sebelum-sebelumnya? Tetapi kalau menurut saya, penampilan Ganjar memang dari awal perdebatan tersebut sudah sangat baik dan sangat lugas. Beda jauh dengan Prabowo, Anies Baswedan yang selalu bisa dikatakan blunder. Apalagi perdebatan pertama kemarin, Prabowo marah-marah dan Anies juga yang dikatakan KTP nggak punya angin. Ya, kita bisa lihat beda dengan Ganjar yang tenang dan sangat lugas, dan penyampaian dan visi misinya sangat jelas dan bisa dipahami oleh berbagai masyarakat. Dan inilah sosok pemimpin yang diharapkan di NKRI ini dan bisa menyelamatkan nanti kesejahteraan manusia. Dan dia juga taat kepada konstitusi dan tegak lurus kepada hukum. Dan dia juga belum pernah terjerat korupsi, bahkan dia sering memberantas para korupsi di Jawa Tengah. Dan dia juga terbukti bahwasannya pengalamannya lebih jauh dan lebih teruji.
Dan inilah yang akan memimpin dan menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Nah, teman-teman, sebentar lagi akan diadakan juga dalam pemilih 14 Februari 2024. Tentunya kita sudah yakin bahwasannya pilihan kita sudah tepat yang akan menggantikan program-program Pak Jokowi yang akan melanjutkan estafetnya di tahun 2024 ini. Teman-teman, ada komentar mengenai penampilan Ganjar tadi malam, bahwasannya penampilan Ganjar ini sangat terbukti dan sangat menampilkan yang terbaik bagi pendukungnya, juga sangat mengapresiasi penampilan Ganjar tersebut. TPN pemenang nasional atau yang disebut TPN Ganjar Mahfud tersenyum melihat penampilan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Capres atau calon presiden di Istora Senayan Jakarta Minggu 7 Januari 2024, sebab penampilan Ganjar sangat baik. Sangat baik, kami semua pun senyum. Dari debat harusnya masyarakat bisa menilai paslon yang pantas memimpin Indonesia ini di 5 tahun ke depannya, kata juru bicara TPN Ganjar Mahfud Siti Rahmayanti dikutip Rabu 10 Januari 2024. Dia menilai Ganjar memaparkan misi-misinya terkait pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional sangat jelas. Hal itu terbukti dari pernyataan calon presiden nomor urut 2 yang beberapa kali menyebut penjelasan dari Ganjar sangat baik dan bagus. Memang pernyataan atau jawaban dari Ganjar bahwasannya Prabowo lebih setuju dibandingkan dengan Anies Baswedan. Kita bisa lihat, teman-teman, dan bahkan Andian Napitupulu juga memberikan komentar bahwasannya penampilan Ganjar memang memberikan yang terbaik, dan ini akan menjadi salah satu hasil survei Ganjar akan makin meningkat. Dan kita bisa lihat juga bahwasannya kampanye Ganjar sangat lebih ramai daripada kampanye Prabowo Subianto, bahwasannya kesadaran masyarakat sudah lebih sadar mengenai situasi politik yang saat ini. Bisa kita lihat, teman-teman, seorang pemimpin pasti banyak pendukungnya seperti Ganjar, banyak antusias masyarakat terhadap Ganjar, dan ya mereka juga tahu bahwasannya Ganjar lebih berpengalaman dan lebih teruji, apalagi Profesor Mahfud, ya mereka akan lebih taat kepada hukum dan taat kepada konstitusi. Mereka belum pernah melanggar kode etik, apalagi Prof Mahfud juga sudah keluar dari kabinet Pak Jokowi. Ini akan menjadi kepanikan Pak Jokowi di tahun 2024 ini, bahwasannya bisa terjadi nanti Prabowo Subianto dan Gibran akan kalah dalam satu putaran. Ini akan berat dan akan sulit melawan Ganjar. Apalagi kan Ahok sudah bergabung kepada Ganjar. Kan Ahok sudah politik yang paling berpengaruh di negara kita ini, karena Ahok bisa dibilang orang yang baik, dan bahkan masyarakat juga menyukai sosok pemimpin seperti Ahok. Bahkan masyarakat juga pernah berasumsi bahwasannya Ahok menjadi wakil dari Ganjar Pranowo dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Dan ada isu-isu juga bahwasannya Sri Mulyani akan mengundurkan diri juga dari kabinet Pak Jokowi. Nah, ini akan membuat gentarnya Pak Jokowi untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ini akan menjadi kesulitan banget memenangkan mereka, apalagi Gibran sudah cacat di MK, dan Prabowo Subianto masih terlibat dengan kasus 1998 dan berbagai undangan, bahwasannya Prabowo Subianto tidak pernah menghadiri undangan soal kasus 1998 aktivis. Bahwasannya memang Prabowo bisa dikatakan takut terbongkar, dan dia mengalihkan semua pertanyaan segala yang dipertanyakan soal kasus tersebut. Teman-teman, kalau kita lihat memang seorang Ganjar ini, mengapa banyak masyarakat berantusias bahkan mendukung Ganjar? Karena salah satunya selain Ganjar lebih berpengalaman, dia juga dekat kepada anak-anak muda dan berbagai orang tua yang sudah lansia, bahkan dia sangat dekat. Beda dengan Prabowo Subianto yang lebih sensitif, yang suka marah-marah dan suka emosian. Jadi ini salah satu akan menjadi bahwasannya
Ganjar memang sudah layak menjadi presiden yang akan menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 ini. Apalagi ya Ganjar sudah terbukti kepemimpinannya di Jawa Tengah dan program-program soal ketenagaan kerja. Tadi malam juga kan dibahas soal ketenagaan kerja. Dan soal ketenagaan kerja ini juga pastinya Ganjar sudah memahami karena ada juga program di Jawa Tengah dan sesuai dengan pengalamannya di Jawa Tengah. Jadi ya ini yang kita harapkan bahwasannya Ganjar bisa nanti melanjutkan program Pak Jokowi yang kurang baik, diperbaiki, yang sudah baik makin dibaiki. Jadi teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman melihat perdebatan tadi malam? Maka cantumkanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.